kita akan membahas mengenai program tahunan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai program tahunan, untuk menyusun program tahun ini harus sudah selesai dulu rincian minggu efektif yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, karena pada program tahunan ini kita akan merencanakan atau mengalokasikan waktu yang telah dihitung pada rincian minggu efektif. Program tahunan ini merupakan rencana umum dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, karena di sini berisi antara lain penetapan alokasi waktu. Jadi rencana penetapan alokasi waktu untuk 1 tahun pembelajaran yang didistribusikan atau yang dialokasikan untuk masing-masing kompetensi dasar yang ada dalam 1 tahun. Nah, program tahunan ini merupakan pedoman bagi guru untuk mengembangkan program pembelajaran yang lain. Misalnya adalah program semester, kemudian ada silabus dan RPP. Dalam penyusunan program tahunan atau yang sering disingkat dengan PROTA, nah di sini terdapat berbagai macam format atau bentuk penulisannya. Nah, jadi kita sebagai guru dapat memilih format mana yang kira-kira lebih mudah dipahami. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengalokasikan waktu atau menetapkan waktu untuk 1 kompetensi dasar. Nah, yang pertama itu adalah kita perlu melihat tingkat kesulitan dari materi, kemudian keluasan dari materi, cakupan materinya, dan yang ketiga adalah kemampuan akademik siswa. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada contoh program tahunan. Nah, pertama di sini ada judul, yaitu program tahunan. Kemudian ada identitasnya, nama sekolah, kelas, dan tahun pelajaran. Nah, kemudian di sini ada 5 kolom, tabel dengan 5 kolom. Yang pertama ada nomor urut, nomor KD, kompetensi dasar yang umumnya disingkat dengan KD, kemudian materi pokok dan alokasi waktu. Nah, yang akan kita tentukan di sini adalah alokasi waktu. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar ini sudah ada, kita tinggal lihat di kurikulum. Kemudian untuk materi pokok juga demikian, kita tinggal lihat pada kompetensi dasar apa materi yang dibahas pada kompetensi tersebut. Nah, pertama untuk kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini ada kodenya 3.1, kemudian ada kodenya 4.1. Nah, bahwa pada kode 3.1 artinya itu adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan, sedangkan kompetensi dasar 4.1 itu adalah KD untuk keterampilan. Nah, jadi untuk 1 KD berarti ada 2 komponen. Yang pertama KD untuk pengetahuan dan KD untuk keterampilan. Nah, misalnya di sini KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat baik positif dan negatif, kemudian pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran dan persen. Nah, sedangkan untuk KD 4.1 untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk materi pokoknya berarti di sini adalah bilangan. Kemudian kita alokasikan waktunya. Nah, kira-kira kita perkirakan dengan melihat keluasan materi yang ada pada KD tersebut. Ada 2 macam pecahan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, kemudian ada bilangan bulat. Nah, kita alokasikan waktunya, misalnya di sini adalah 8 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk KD kedua, yaitu untuk KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, juga materi pokoknya masih berkaitan dengan bilangan, tetapi di sini adalah berkaitan dengan operasi pada bilangan, yaitu operasi pada bilangan bulat dan operasi pada bilangan pecahan. Nah,
pada bilangan bulat ada dua macam, ada positif, ada bilangan negatif. Kemudian ada pada pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan dan persen. Nah, kemudian kita alokasikan waktunya, yaitu 8 jam pelajaran. Nah, berikutnya sampai semua KD untuk 1 tahun tersebut. Nah, setelah selesai 1 KD atau beberapa KD, atau 1 materi pokok, misalnya selesai untuk materi pokok bilangan, maka akan ada ulangan harian, yaitu ulangan harian 1. Nah, di situ kita alokasikan waktunya adalah 2 jam pelajaran. Nah, kemudian kita lanjutkan KD berikutnya untuk materi pokok yang lain. Nah, pada di sini contohnya di sini adalah KD 3.4. Kemudian KD 4.4. Materi pokoknya adalah himpunan. Nah, kita alokasikan waktunya di sini 12 jam pelajaran. Nah, kenapa 12 jam pelajaran? Ya, kita lihat pada KD-nya. Di sini materinya sangat banyak. Nah, yaitu menjelaskan himpunan. Ada himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Nah, operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, kemudian ada KD 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan tersebut. Maka di sini kita alokasikan waktunya adalah 12 jam pelajaran. Nah, selanjutnya juga kita lakukan ulangan harian kedua untuk materi pokoknya adalah himpunan. Nah, yaitu alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Nah, setelah selesai semua KD-nya, di sini ada 7 KD, yaitu KD 3.7 sampai dan KD 4.7. Nah, kita juga perlu menyediakan alokasi waktu untuk remedial, kemudian sebagai cadangan. Nah, sehingga totalnya di sini adalah 150 jam pelajaran. Nah, artinya 150 jam pelajaran untuk 1 tahun, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, 150 jam pelajaran ini harus sama dengan rincian minggu efektif yang telah kita susun tadi, yaitu untuk semester ganjil dan semester genap. Nah, selanjutnya silakan dibuat borom tahunannya masing-masing untuk kelas 7, 9, 11, ada kelas 8, 10, dan 12. Nah, yang NIM-nya ganjil membuat program tahunannya yang semester ganjil, sedangkan yang NIM-nya genap membuat program tahunannya yang semester genap. Dan tugas ini nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi itu langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah materinya, keluasan materinya untuk menentukan alokasi waktu yang kita tetapkan pada masing-masing kompetensi dasar. Nah, baik, demikian pembahasan kita mengenai program tahunan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.